Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Maria Khaironi Maksar, bisa dipanggil Maria, Oni, anything else, pokoknya senyamannya aja. Gue adalah mahasiswa psikologi semester 5 di Universitas 45 Bekasi. Ini adalah vlog pertama gue yang akan membahas tentang isu-isu kesehatan mental. Kali ini vlog gue akan membahas tentang penerimaan diri. Sebelumnya gue mau nanya nih ke kalian tahu nggak sih penerimaan diri itu tuh sebenarnya apa sih? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Jadi penerimaan diri sendiri adalah keadaan ketika lu bisa menerima keadaan diri lu, menerima kekurangan lu, menerima kelebihan lu, atau bisa dibilang lu bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri lu. Dan lu bisa menerima masalah atau menerima musibah yang telah terjadi di hidup lu dengan lapang dada gitu. Pokoknya dengan penerimaan diri ini, lu bisa menjadi manusia yang lebih bersyukur ke depannya. Kurang lebih kayak gitu. Dan gue mau nanya lagi nih ke kalian. Kalian pernah gak sih ngerasa gak percaya diri, merasa minder gitu karena kalian ngerasa beda dari orang lain? Atau kalian pernah gak sih ngerasa bahwa diri kalian tuh gak berguna? Diri kalian tuh kayak gimana ya? Kayak hidup, tapi yang gak ada gunanya gitu. Mikirnya kayak gini deh, gue hidup ngapain sih gitu? Atau gue hidup apa sih gunanya gitu? Kerjanya rebahan, kemampuan gak ada gitu. Lu ngerasa gak percaya diri, atau lu ngerasa tuh berbeda banget kan dari orang lain gitu, sampai lu ngerasa gue mah gak punya apa-apa buat dibanggain. Terus akhirnya lu minder dan lu lebih senang menyendiri gitu, karena lu selalu ngerasa bahwa diri lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Nah, jadi dari yang gue amati ya, kalau gue sih yakin gitu, dari pengalaman gue nih, dari teman-teman gue yang cerita, dari yang gue lihat di sosial media, gue yakin banget kalau setiap orang pernah ngerasain hal kayak gitu. Entah itu faktornya dari lingkungannya dia di sekolah kah, atau lingkungannya dia di rumah kah, atau lingkungan bermainnya dia, gue nggak tahu. Yang jelas semua orang pernah ngerasain kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang akhirnya kita tuh bisa ngerasain kayak gitu. Sebenarnya tuh karena tekanan gitu. Tekanan kayak misalkan tuntutan yang ada di masyarakat kita. Jadi yang gue perhatikan adalah standar kecantikan di Indonesia itu parah ya. Dimana kalau lu cantik, lu harus putih. Dimana kalau lu ganteng, lu harus tinggi, harus putih juga gitu. Pokoknya putih lah. Kayak kalau lu putih lu ganteng gitu. Terus juga misalkan lu pintar nih, lu harus dapat ranking gitu. Walaupun lu jago main basket kah, lu jago main bola, itu nggak akan dihitung gitu. Itu nggak akan dihitung. Yang dihitung adalah prestasi lu di sekolah. Dan itu sangat-sangat membuat kita tertekan. Yang akhirnya ketika padahal nih lu jago basket, misalkan lu jago musik, lu jago gambar, lu jago public speaking mungkin, atau lu jago yang lain lah pokoknya, dan lu gak dihargain. Lama-kelamaan hal kayak gitu tuh bakal menjadi pola pikir sendiri ke diri lu gitu. Lu jadi mikir, gua mah cuma bisa kayak gini doang, gua gak bisa kayak dia. Hello, setiap manusia itu unik. Jadi setiap manusia itu berbeda. Setiap manusia punya kemampuannya beda-beda gitu. Nah, jadinya kalau lu mikirnya kayak gitu terus, ya gak akan ada habisnya. Nah, jadi penerimaan diri ini apa? Menerima kelebihan atau kekurangan lu. Menjadikan kelebihan lu itu lu kembangkan gitu. Menjadikan kelebihan lu itu sebagai landasan pertama lu untuk menjadi yang lebih hebat. Misal lu jago basket, lu dalemin aja gitu olahraga. Gak usah lu tertariknya ke olahraga, tapi akhirnya lu milih les matematika atau les bahasa Inggris karena lu tuh mengikuti standar yang dibuat orang lain.
standar yang dibuat orang lain gak akan bisa cocok sama lu. Diri lu yang mengerti diri lu sendiri, apa yang lu mau cuma lu doang yang bisa nurutin, orang lain gak bisa, kecuali mungkin materi. Tapi kalau dari segi di dalam diri kita sendiri nih, cuma kita yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi jangan pernah mau memenuhi ekspektasi orang lain atau memenuhi standar orang lain. Itu sih dari cerita gue pribadi. Gue pernah ngalamin kayak gini. Jadi gue adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara, di mana gue memandang bahwa kakak gue itu pinter-pinter, dan gue memandang bahwa orang yang pinter itu ya yang dapat ranking. Karena dari gue dengar dari orang tua gue, ketika gue dapat peningkatan ranking walaupun cuma 2, misal nih gue ranking 15, terus semester depan gue dapat ranking 12, kan udah naik tuh. Nah gue seneng, tapi orang tua gue enggak. Nah dari hal kecil kayak gitu, itu jadi gue punya pola pikir bahwa kalau gue mau diakuin sama orang, ya gue harus pinter. Seiring berjalannya waktu, ketika gue SMP, gue mikir, udahlah gue gak usah belajar, gue tuh bego, gue gak akan bisa kayak orang lain. Nah dari situ tuh gue bener-bener gak pernah belajar. Ranking gue jelek, ya udah biarin, gue gak mau belajar. Yang gue dengan sombongnya ngomong, ya udah sih, kalau gue belajar juga gak akan ada harganya, gak akan ada hasilnya. Padahal gue salah guys, gue salah. Belajar tetap perlu, walaupun di situ bukan minat atau di situ bukan bakat gue, tapi gue tetap harus belajar pelajaran-pelajaran umum atau pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah lu gitu. Lu tetap harus belajar walaupun di situ bukan minat dan bakat lu, tapi itu wajib sebagai pengetahuan umum atau pengetahuan dasar. Nah cuma masalahnya adalah di mana bakat gue. Ketika gue SMA, gue berpikir nih, bakat gue apa sih? Nah di SMA ini gue mulai ikut-ikutan buat jadi anak paskibra. Buat jadi anak paskibra ini susah ya guys. Jadi gue juga kayak mikir gitu, kalau gue nggak dapet ranking gitu, seenggaknya ada yang gue bisa banggain. Masuk paskibra ini seleksinya super duper susah. Kalau lu nggak punya kakak kelas atau lu nggak punya orang dalam, lu susah masuknya. Jadi di situ gue mulai usaha gitu. Gue kencengin nih doa gue tiap tahajud biar gue masuk paskibra. Dan FYI, ketika gue masuk paskibra, ketika gue dites, gue nggak hafal lagu Indonesia Raya, gue nggak hafal Pancasila, tapi gue bisa masuk. Karena ya memang sebelum hari H tes itu gue bener-bener kayak ngapalin gerakan-gerakan. Dan gue SD waktu itu nggak, bener-bener jarang banget upacara, bahkan hampir nggak pernah. Selama 6 tahun sekolah, kehitung pakai jari kali gue upacara beberapa kali. Jadi gue bener hadap kanan hadap kiri aja tuh nggak bisa. Tapi bener karena emang gue niat, akhirnya gue masuk tuh paskibra. Nah di paskibra ini gue latihan tuh lama banget guys. Latihan 6 bulan, siang sore, bahkan mendekati hari H penampilan gue, pas siang sore pagi juga latihan deh, pagi siang sore malamnya aja sampai jam 12 gue latihan. Itu buat penampilan 12 menit doang gitu. Lu kayak latihan 6 bulan siang sore malam buat 12 menit penampilan doang gitu. Tapi sih alhamdulillah ya lancar tuh. Ya singkat cerita, gue ngelihat teman-teman gue tuh diapresiasi banget sama orang tuanya. Sedangkan gue mana? Gak ada yang mengapresiasi gue, gak ada yang mengapresiasi hasil dari jerih payah gue. Dari tadi gue cerita, lu tahu kan gimana susahnya gitu latihan 6 bulan. Banyak banget yang gue korbanin, bahkan nilai akademis gue juga gue korbanin, walaupun gue gak pintar-pintar amat sih, tapi ya nilai gue gitu makin jelek, udah jelek makin jelek. Dan gak ada yang mengapresiasi gue, kecewa banget, sakit banget rasanya. Tapi guru gue ngomong gini, kamu jangan ngarepin pujian dari orang, kamu sakit kalau kayak gitu. Terus akhirnya di sini gue mulai mikir ya, kayaknya kalau gue kayak gitu terus tuh ya jadinya sakit di diri gue doang gitu. Dan gue mikir, proses buat jadi anak paskibra itu susah, prosesnya tuh susah luar biasa, tapi hasilnya nikmat. Maksudnya hasilnya membanggakan gitu.
benderanya berhasil terkibarkan dengan baik, barisannya rapi, sampai penutupan juga sukses gitu kan, alhamdulillah banget guys. Nah, jadi yang gue mau sampein dari cerita gue barusan adalah cintai prosesnya. Seringkali ketika lu gagal, lu malah ngeluh gitu, ya gue gagal. Memang waktu itu gak akan bisa diulang dan kesempatan cuma ada sekali. Walaupun kesempatan tes berikutnya tuh ada gitu, maksudnya kesempatan tes besok ada tes lagi kok, masih ada kesempatan, tapi proses gak akan bisa diulang. Prosesnya itu gak akan selalu sama, karena kedepannya musibah yang lu alami, cobaan hidup yang lu alami itu bakal berbeda-beda. Jadi kalau lu mau melakukan penerimaan diri, lakukanlah dengan menghargai proses. Kalaupun lu gagal, kalaupun lu berhasil, lihat prosesnya, lihat sakitnya. Lu sudah berhasil melewati rasa sakit ini. Nah, berarti lu harus mengapresiasi diri lu. Walaupun nanti lu gagal, lu udah merasakan rasa sakit itu dan hasilnya gagal. Lu bisa koreksi diri kan? Di mana salahnya gua? Coba lu koreksi diri, jangan panas kepala, jangan gue udah usaha tapi mana nih, kok kayak gitu mah gak akan ada habisnya guys. Jadi di sini gue juga mau ngasih tips-tips sih buat bagaimana biar bisa melakukan penerimaan diri gitu. Nah, yang gue bilang barusan gitu, lu harus mengapresiasi apa yang sudah lu lakukan. Lalu lu juga harus mengapresiasi orang-orang di sekitar lu gitu. Bukan mengapresiasi orang di sekitar sih, maksudnya kayak ya lu bersyukur aja ada di lingkungan. Kayak gini, gua gak punya ayah dari gua 1,5 tahun, gua udah gak punya bapak guys, gua udah gak punya bokap gitu ya. Dan gua ada di keluarga yang keras, dimana orang tua gua tuh strict parent gitu. Tapi ya udah, dulu gue tuh sempat mikir dan gue sempat memberontak gitu, tapi lama-kelamaan gue ngerti cara didik orang tua kayak gini tuh terbaik buat anak gitu. Walaupun terkadang emang kesel juga sih, cuman kalau lu bisa melakukan penerimaan diri, akhirnya lu punya cara pandang bahwa orang tua itu sayang, tapi memang caranya sedikit keras. Orang tua itu sayang, tapi caranya sedikit kita nggak suka. Ya, ketika lu sudah melakukan penerimaan diri, maka lu akan mengerti itu semua. Lu akan mengerti rasa sakit itu, bahwa rasa sakit itu bisa menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Dan ketika lu bisa melakukan penerimaan diri, lu akan bisa menerima nih masukan-masukan atau kritikan-kritikan dari orang lain. Contohnya nih ya, lu ngelakuin kesalahan, lu ngelakuin perbuatan yang salah, lu bisa menerima nih. Atau mungkin lu udah ngerasa diri lu baik, tapi ketika orang lain ngomong, kurang ini deh kayaknya, kurang itu deh kayaknya, itu buat lu jadi masukan, buat lu jadi koreksian, dan lu bisa menerima itu semua gitu. Jadi ke diri lu juga lebih baik. Beda lagi kalau orang yang gak bisa melakukan penerimaan diri, dia bakal terus menyangkal itu semua, dan akhirnya bukan makin baik tapi makin buruk. Lu pernah gak sih punya temen yang kayak dia itu dibilangin susah banget gitu, dibilangin ngeyel, lu kesel kan? Nah, coba kalau lu yang kayak gitu ke orang, lu bakal terus-terusan nyangkal, gue bener kok, menurut orang kan salah gitu. Coba dikoreksi. Cuman gue pribadi punya prinsip ya, orang yang boleh mengkritik gue, maksudnya mengkritik secara mendalam gitu, mengkritik tentang bagaimana gue memperbaiki kebiasaan atau kepribadian gue, ya cuman orang-orang terdekat sih, maksudnya yang gue kenal gitu. Kayaknya kebiasaan lu yang kayak gini jelek deh, coba dong diubah gitu. Kayaknya kebiasaan yang kayak gini gak baik deh, coba dong dibaikin gitu. Nah itu gue dengerin kalau dia orang terdekat gue. Tapi kalau dia cuman temen sosmed gue, atau gue gak pernah ketemu dia tapi dia komen-komen hidup gue, itu gue gak dengerin. Jadi buat yang pesan buat gue adalah kalau lu tuh jangan terlalu mendengarkan yang ada di sosial media. Cukup yakini bahwa diri lu itu begini, begitu, dan itu diri lu gitu. Maksudnya yakini aja, selama itu baik buat diri lu ya lakukan. Dan jangan sekali-kali lu menghiraukan perkataan dari orang-orang terdekat lu gitu. Nanti lu nyesel gitu. Dan kata-kata terakhir dari gua adalah hidup ini disyukuri aja. Kalau lu gak mensyukuri hidup, selamanya lu ngerasa hidup ini gak adil.
lakukan penerimaan diri, maka lu akan bisa memaknai hidup ini. Dan jangan sekali-kali lu memaksa keadaan, karena keadaan juga nggak mau dipaksa untuk menuruti ego lu. Sekian vlog dari gue, semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.